Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rena Miftaul Hasanah dari Pendidikan Ekonomi Angkatan 2018 kelas Palembang. Di sini, saya akan membuat video micro teaching mengenai keterampilan mengajar. Di dalam video ini, saya akan menjelaskan dua keterampilan mengajar, yang dimana pertama ialah keterampilan membuka dan menutup, dan yang kedua ialah keterampilan menjelaskan. Keterampilan membuka dan menutup suatu pembelajaran adalah cara seorang guru atau cara seorang pendidik dalam membuka suatu pembelajaran dan menutup suatu pembelajaran. Yang kedua ialah keterampilan menjelaskan adalah keterampilan seorang guru dalam menyampaikan suatu materi di dalam kelas dengan mempersiapkan sebuah materi dan sesuai dengan tingkatannya, baik di SD, SMP, SMA, ataupun SMK. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja melihat video prakteknya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Apakah kalian sehat? Semoga kalian sehat selalu ya dan tetap jaga kesehatan. Bertemu lagi dengan Ibu selaku guru mata pelajaran ekonomi kalian. Di sini, sebelum masuk ke dalam materi, Ibu akan melaksanakan absensi, yaitu melalui Google Form. Di sana, Ibu sudah sediakan linknya dan kalian bisa melakukan absensi. Di sana juga, Ibu akan mengecek apakah kalian hadir atau tidak hadir dalam pembelajaran kita pada pagi hari ini. Baiklah, anak-anakku sekalian, setelah kalian melakukan absensi melalui Google Form yang telah Ibu sediakan sebelumnya, di sini Ibu akan menanyakan kepada kalian, apakah kalian sudah belajar dan sudah memahami materi kita hari ini tentang apa? Ya, benar sekali. Bahwasannya hari ini kita membahas materi mengenai kelangkaan ekonomi. Sebelumnya, apa kalian ada yang tahu pengertian dari kelangkaan ekonomi itu apa? Ya, benar sekali. Bahwasannya, kelangkaan ekonomi itu adalah suatu keadaan di mana jumlah barang dan jasanya itu sangat terbatas. Atau bisa juga disebut dengan kebutuhan lebih banyak dibandingkan dengan jumlah barang dan jasa yang tersedia. Setelah kalian mengetahui pengertian dari kelangkaan ekonomi, adapun ciri-ciri dari kelangkaan ekonomi. Apakah kalian bisa menyebutkan ciri-ciri kelangkaan ekonomi itu ada berapa? Iya, benar sekali. Bahwasannya ciri-ciri dari kelangkaan ekonomi itu ada dua. Yang dimana yang pertama itu keterbatasannya sumber daya, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Dan yang kedua ialah sifat serakah manusia atau sifat yang tidak pernah puas yang dimiliki oleh manusia. Setelah kalian mengetahui pengertian dan ciri-ciri dari kelangkaan ekonomi, di sini ada pun faktor-faktor yang menyebabkan adanya kelangkaan ekonomi. Yang dimana yang pertama ialah keterbatasannya sumber daya. Bahwasannya sumber daya alam yang ada di Indonesia ini sangat melimpah ruah dari daerah satu dengan daerah yang lainnya. Apabila tidak dikelola dengan baik oleh manusia, bisa juga menyebabkan sebuah kelangkaan. Maka dari itu, manfaatkanlah sumber daya yang ada dan jagalah sumber daya yang ada tersebut agar tidak menyebabkan sebuah kelangkaan. Yang kedua ialah bertambahnya penduduk. Yang kita tahu, pertambahan penduduk di Indonesia ini semakin banyak dan semakin padat. Karena dengan banyaknya penduduk, itu menyebabkan kebutuhannya itu lebih banyak dibandingkan jumlah barang dan jasa yang tersedia. Dan yang ketiga, yang terakhir ialah sifat serakah manusia atau sifat yang tidak pernah puas diingini oleh manusia. Contohnya saja seperti kalian ingin membeli barang yang satu dan tidak pernah puas dengan barang yang telah dibeli tersebut dan membeli barang yang baru. Dan hal tersebut bisa menyebabkan mubazir dan bisa menyebabkan kerugian atas barang dan jasa yang tersedia tersebut. Maka dari itu, manfaatkanlah atau gunakanlah kebutuhan kalian itu, atau bisa menyebutkan dengan memanage keinginan kalian itu dengan sebaik-baiknya. Baiklah anak-anak, setelah kalian mengetahui faktor penyebab dari sebuah kelangkaan, di sini Ibu akan menjelaskan penggolongan sumber daya. Penggolongan sumber daya terbagi menjadi tiga. Yang pertama, sumber daya alam atau SDA.
Sumber daya alam merupakan faktor produksi yang disediakan oleh alam tanpa ada campur tangan manusia untuk membuatnya, serta faktor produksi ini juga jumlahnya sangat terbatas. Yang kedua ialah sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang dimaksud di sini adalah faktor produksi manusia yang berupa tenaga kerja yang mencakup fisik dan mental. Sumber daya manusia juga terbagi menjadi dua, yaitu tenaga kerja rohani dan tenaga kerja jasmani. Tenaga kerja rohani adalah tenaga kerja yang mengutamakan pemikiran dalam melaksanakan kegiatannya. Contohnya nih, seperti manajer dan pengarang. Dan yang kedua, tenaga kerja jasmani adalah tenaga kerja yang mengandalkan fisik, seperti tukang jahit, montir, tukang bengkel, dokter, dan sebagainya. Dan yang ketiga ialah sumber daya modal. Sumber daya modal adalah semua barang alat penunjang produksi yang digunakan untuk menunjang sekaligus menghasilkan barang dan jasa. Sumber daya modal juga dapat digolongkan dalam beberapa bentuk, seperti modal abstrak dan modal konkret. Modal abstrak disebut juga modal tidak nyata, yaitu modal yang tidak kelihatan tetapi dapat dirasakan untuk mempelancar proses produksi. Contohnya hak cipta, goodwill, dan hak paten. Modal konkret ialah modal yang dapat dilihat dengan nyata, yaitu seperti uang tunai, barang, mesin, dan gedung. Baiklah anak-anak, yang selanjutnya yang tahap terakhir yaitu bagaimana cara kita mengatasi sebuah kelangkaan. Di sini Ibu akan menjelaskan ada 3 poin dalam mengatasi sebuah kelangkaan. Yang pertama ialah menghemat penggunaan sumber daya alam. Sumber daya alam yang jumlahnya terbatas sebaiknya dipergunakan secara bijaksana. Perilaku hemat dan efisien sangat diperlukan untuk menjaga sumber daya alam tetap ada hingga masa yang akan datang. Selain itu, penggunaan sumber daya alam harus dilakukan dengan tepat agar bisa menghasilkan produk yang tepat guna bagi semua masyarakat. Yang kedua ialah memelihara dan melestarikan sumber daya alam. Kita sebagai manusia di sini harus memelihara dan melestarikan sumber daya alam yang ada, yaitu dengan cara penanaman hutan kembali atau yang disebut dengan reboisasi, peremajaan hutan, pembuatan terasering, pembuatan saluran air, dan sebagainya. Yang ketiga ialah menciptakan barang pengganti atau barang substitusi. Menciptakan barang substitusi atau barang pengganti merupakan salah satu cara mengatasi sumber daya alam. Sumber daya alam yang berlimpah digunakan sebagai bahan pengganti ialah untuk sumber daya alam yang langka dan hampir habis. Maka dari itu, kita sebagai manusia harus membudayakan sumber daya alam yang ada agar tidak mengalami sebuah kelangkaan. Baiklah anak-anak, setelah kalian mempelajari materi tentang kelangkaan ekonomi, baik dari pengertian, ciri-ciri, faktor penyebab, cara mengatasi, dan penggolongan sumber daya, di sini Ibu akan menanyakan kepada kalian, apakah kalian bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Ya, benar sekali bahwasanya kesimpulan pembelajaran kita hari ini yang dimana kelangkaan itu sangat berpengaruh terhadap kebutuhan manusia, sedangkan sumber dayanya itu jumlahnya itu terbatas seiring dengan pertambahannya penduduk. Sebelum Ibu menutup pembelajaran kita hari ini, di sini Ibu akan memberikan tugas kepada kalian secara individu. Coba kalian cari daerah mana yang sudah mengalami kelangkaan ekonomi dan jelaskan menurut pendapat kalian sendiri-sendiri. Baiklah, Ibu rasa cukup pembelajaran kita pada hari ini. Semoga pembelajaran kita hari ini bisa bermanfaat dan bisa kalian mengerti. Tetap semangat belajar ya anak-anak. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.